Kemarin kita telah bahas tentang doa kunut, ya kan? Kesimpulannya kunut ada 3 kemarin. Ada kunut nazilah, terus ada kunut witir, dan ada kunut subuh. Lalu sekarang kita bahas turun ke sujud tentang salat tersebut. Hadis nomor 331. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه أخرجه 3 وهو أقوى من حديث وائل ابن حجر. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ibni Hujr. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila di antara kalian sujud, maka janganlah berlutut seperti berlututnya unta, yaitu meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Dikeluarkan oleh imam yang 3. Hadis ini lebih kuat dari hadis Wa'il bin Hujr. Jelas hadis 332. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada qada'a rukbatayhi qabla yadayhi akhrajahu arba'atu. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sujud meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dikeluarkan oleh imam yang 4. Terus riwayat berikutnya lagi, Fa'in lil awali syahidan min hadithi ibni Umar radhiyallahu anhuma sahahahu ibnu Khuzaimah wa dzakarahu Bukhari mu'allaqan mauqufa. Hadis yang pertama mempunyai seorang saksi dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Imam Al-Bukhari menyebutnya dalam keadaan mu'alaq mauquf. Taib. Sekarang kita lihat ini tentang cara turun sujud. Ini tentang cara turun sujud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Jika salah seorang di antara kalian itu mau turun sujud, maka janganlah turun seperti turunnya unta, seperti mendorongnya unta. Wal yadha yadaihi qabla rukbatayhi. Yang dia lakukan haruslah meletakkan tangannya sebelum lututnya. Meletakkan tangannya sebelum lututnya. Terus ditambahkan riwayat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wa do'a rukbatayhi qabla yadayhi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau sujud, beliau letakkan lututnya sebelum tangannya. Dikeluarkan oleh yang 4.
Fa inna lil awwali syahidan min hadisin. Yang pertama tadi itu memiliki penguat dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari secara muallaq mauquf. Kita lihat dulu hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah. Ini dikeluarkan oleh Abu Daud pada bab kaifa yadha'u rukbatayhi qabla yadayhi. Bagaimana meletakkan lututnya sebelum tangannya. Kemudian min tariq, ini dari jalur, ini juga dari Tirmidzi, An-Nasa'i, dari jalur Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi, dari Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan, dari Abu Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah marfu sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada perselisihan hadis tentang sahihnya. Sebagian ulama mensahihkan hadis ini, sebagian ulama mendhaifkannya. Di antara ulama yang mensahihkan hadis ini Abdul Haq, Suyuti, Ahmad Syakir, Syekh Albani. Dan juga Al-Hafidz sebagaimana disebutkan tadi pada Bulughul Maram. Namun ulama-ulama yang besar senior melemahkan hadis ini dengan yang berpendapat seperti ini adalah Imam Al-Bukhari, Tirmidzi, Daruqutni, Baihaqi, dan dikatakan Ad-Darawardi tadi itu memiliki illah, juga dari gurunya Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan, dia ma'ruf dengan bin nafs zakiyah, dengan sucinya jiwa, dan gurunya ketika itu bersendirian. Di sini intinya ada masalah. Kesimpulannya, kan di sini disebutkan apa dulu tadi? Hadis 331. Tangan dulu apa lutut dulu? Lutut dulu. Ya, di sini disebutkan lutut dulu. Lalu hadis 332 disebutkan apa dulu? Hadis 331 disebutkan letakkan kedua tangan sebelum kedua lutut. Tangan dulu. Hadis 332 lutut dulu kemudian tangan. Ya, lutut dulu kemudian tangan. Kesimpulannya, dua hadis ini menjelaskan cara turun sujud. Cara turun sujud. Ada pendapat pertama menyatakan turun sujud lutut dulu baru tangan. Lutut dulu baru tangan. Yang kedua, turun sujud dengan mendahulukan tangan dulu baru lutut. Dengan mendahulukan tangan dulu baru lutut. Ya, dengan mendahulukan tangan dulu baru lutut. Ada juga pendapat yang ketiga, terserah mana yang didahulukan. Terserah mana yang lebih didahulukan. Wallahu alam, yang lebih tepat terserah. Dikarenakan dua macam hadis tadi diperselisihkan kesahihannya. Jadi berarti boleh apa? Boleh turun dulu tangan, baru kemudian lutut. Boleh juga lutut dulu,
baru kemudian tangan. Nah, pendapat yang ketiga tadi itu lebih tepat insyaallah. Itu dipilih diantaranya oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu'. Beliau lebih cenderung pada pendapat tadi. Namun kalau Imam Syafi'i pendapat yang pertama. Imam Syafi'i Ahmad, yaitu lutut dulu baru kemudian tangan. Kalau Syekh Al-Albani pendapat yang kedua. Itu juga jadi pendapat dari Imam Malik, Al-Auza'i, salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Dan juga berdalil dengan hadis Abu Hurairah yang kita sebutkan. Baik, sekarang hadis berikutnya lagi. Ini tentang sifat tangan ketika duduk tasyahud. Dari hadis Ibnu Umar. Dibaca hadis 333. Wa 'ani ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada litashahhudi wada'a yadahu al-yusra 'ala rukbatihil yusra wal yumna 'ala al-yumna wa aqada 53 wa asyara bi isba'ihi sababati rawahul muslimun wa fi riwayati lahu wa qabada asabi'ahu kullaha wa asyara billati talil ibhama. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk untuk tasyahud, beliau meletakkan tangannya yang kiri di atas lututnya yang kiri dan tangannya yang kanan di atas lututnya yang kanan. Beliau membuat genggaman 53 dan beliau menunjuk dengan jari telunjuknya. Diriwayatkan oleh Muslim. Dalam suatu riwayat Muslim yang lain disebutkan, beliau menggenggam seluruh jari-jarinya dan menunjuk dengan jari yang ada di sebelah ibu jari. Nah, lihat sekarang posisi saat tasyahud. Kalau tadi apa sebelumnya penjelasan tentang posisi akan sujud. Di situ disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallam kana itu biasa idza qa'ada li tasyahudi, ketika duduk tasyahud, wada'a yadahul yusra, meletakkan di telapak tangan kiri dulu ya, kiri ala rukbatihil yusra, pada lutut kiri. Lutut kiri yang mana? Nah, lututnya atau ujung pas lututnya. Terus wal yumna alal yumna, telapak tangan kanan pada lutut yang kanan. Coba, gitu dulu. Wa aqada salasatan wa khamsin. Dia membentuk, Nabi SAW membuat genggaman yang istilahnya adalah salasatan wa khamsin, 53. Wa asyara bi isbihi as-sababah, lantas beliau berisyarat dengan jari telunjuknya. As-sababah ini jari telunjuk. Al-ibham apa ini? Jari. Jempol. Terus khinsar apa ini? Kelingking. Binsar apa ini? Jari manis. Manis. Terus al-wusta, jari tengah. Al-ibhamu jempol, as-sababatu telunjuk, al-wusta tengah, al-binsaru jari manis, al-khinsaru jari kelingking. 53 yang dimaksudkan di sini bentuknya adalah menggenggam
khinsor dan binsor. Nah, ini digenggam. Ya keadaannya gini. Ila roha qabdhan mutasawiyah, sama-sama digenggam. Kemudian jari tengah dengan jari apa ini? Jempol. Jari tengah dan jari jempol beri bentuk lingkaran. Ya, jari tengah dengan jari apa? Jempol. Nah, gini. Terus jari telunjuk beri isyarat. Nah, tadi ada lingkaran tadi. Ini 3 jari. Nah, di sini ada seperti 0 di sini. Ini menunjukkan angka 53 kalau menurut hisabiyah ma'rufah indal Arab. Menurut ya perhitungan orang Arab kayak begitu. Khamsin itu tadi jari ini yang dilipat. Gini ya berarti ya. Ya, jarinya itu seperti ini. Coba. Ini bentuk lingkaran. Nah. Kemudian wa asyara bi isbihi as-sababah. Beliau berisyarat dengan jari as-sababah, telunjuk. Ya, dia berisyarat dengan jari telunjuk. Terus wa qabadha asabihi wa qabadha asabi'ahu kullaha. Jari-jari yang lainnya itu digenggam. Yaitu ini jari tangan kanan. Kemudian wasyara billati talil ibham, yang jari yang samping jempol, nah itu berisyarat. Berarti sekarang kita catat kesimpulannya atau faedah dari hadis. Hadis Ibnu Umar menerangkan posisi tangan. Menerangkan posisi tangan ketika duduk tasyahud. Menerangkan posisi tangan ketika duduk tasyahud. Yaitu telapak tangan kanan berada pada lutut kanan. Dan telapak tangan kiri berada pada lutut kiri. Terus sekarang yang kedua, posisi tangan. Maaf, bentuk tangan saat tasyahud. Karena sini ada 2 riwayat sebenarnya dari Ibnu Umar, ini ada 2 riwayat, ada 2 cara. Ada 2 cara. 1, jari kelingking, jari manis digenggam. Lalu jari tengah dan jempol bentuk lingkaran. Lalu jari telunjuk diangkat saat berdoa. Diulang, jari apa yang dilipat? Jari kelingking, jari manis dilipat. Lalu jari tengah dan jari jempol bentuk lingkaran. Lalu jari telunjuk diangkat, beri isyarat.
Sekarang cara kedua. Cara kedua. Lihat 3 jari. Sekarang. Ini yang tadi riwayat tambahan. Wa fi riwayatin lahu wa qabada asabiyahu kullaha wa asyara billati talil ibham. Semua jari dilipat. Kemudian berisyarat dengan jari telunjuk dan jari jempol seperti ini. Lihat, berarti lipat. Cara kedua, menggenggam jari kelingking, jari manis, jari tengah. Ulang. Melipat jari kelingking, jari manis, jari tengah. Terus meletakkan jari apa nih? Jempol samping jari telunjuk. Lalu jari telunjuk diangkat. Gini berarti. Gini. Coba yang kedua. Kelingkingnya dilipat, Mbah. Iya. Gini ya, jempolnya gini, samping jari telunjuk. Berarti 2 ya. Yang pertama tadi gimana? 2 jari. Ini kan? Pertama gini. Cara kedua, sudah. Terus sekarang faedah lagi yang ketiga, adapun jari lengan, jari tangan kiri jari tangan kiri bentuknya apa nih? Begini apa nih? Kalau ini genggam, lawannya apa? Dibuka dengan dihamparkan. Dijulurkan. Yes. Adapun tangan kiri nanti dihamparkan, lalu jari-jarinya rapat, tidak renggang. Ini renggang namanya dah. Rapat dan ujung-ujung jari menghadap kiblat. Dan ujung-ujung jari menghadap kiblat. Berarti ini lutut. Gini kan? Jari-jari ini menghadap kiblat. Taruhlah ini hadap kiblat nih. Gini. Jadi ini nggak dibuka orang ini. Dengkulnya digenggam gini, bukan. Ini rapat. Terus faedah yang berikutnya lagi. Jari telunjuk digunakan untuk isyarat. Digunakan untuk isyarat. Ya, digunakan untuk isyarat. Di antara hikmahnya untuk menunjukkan tauhid. Karena jarinya satu. Di antara hikmahnya untuk menunjukkan tauhid. Yaitu Allah itu Esa. Secara ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Terus faedah yang berikutnya lagi.
Jari telunjuk yang isyarat, jari telunjuk yang berisyarat tidak perlu digerakkan naik turun. Tidak perlu digerakkan naik turun. Karena riwayat menggerakkan menyelisihi riwayat yang tidak menggerakkan. Dan yang kedua itu lebih banyak. Menyelisihi riwayat yang tidak menggerakkan. Dan yang kedua itu lebih banyak riwayatnya. Terus faedah yang berikutnya lagi. Duduk antara dua sujud berbeda dengan duduk tasyahud. Duduk antara dua sujud berbeda dengan duduk tasyahud. Yaitu duduk antara dua sujud tidak perlu menggenggam tadi jari. Cukup apa tadi? Ini apa namanya tadi? Dihamparkan. Ya, cukup dihamparkan saja. Tidak perlu digenggam. Nah, sekarang masuk hadis Ibnu Mas'ud tentang tasyahud. Hadis 334. Wa an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala altafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Altafata ilaina. Ilainanya. Qala iltafata. Qala iltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala idza shalla ahadukum faltaqul at-tahiyatu lillahi wassalawatu wa tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihina ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma liyata khair minad du'ai a'jabahu ilaihi fayad'u muttafaqun alaihi wa lafzul lil Bukhari. Terus tambahan lagi. Oh ya. Artinya dulu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling menghadap kepada kami kemudian bersabda, apabila seseorang di antara kalian salat hendaknya ia membaca, artinya segala penghormatan, salawat dan kebaikan itu hanya bagi Allah semata. Semoga selamat sejahtera dilimpahkan kepadamu wahai Nabi beserta rahmat Allah dan berkahnya. Semoga selamat sejahtera dilimpahkan kepada kami dan kepada hamba-hambanya yang soleh. Aku bersaksi bahwa tiada Rabb selain Allah yang esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hamba dan utusannya. Kemudian hendaknya ia memilih doa yang ia sukai, lalu berdoa dengan doa itu. Muttafaqun alaihi dan lafadznya menurut riwayat Al-Bukhari. Terus hadis berikutnya lagi.
walin nasa'i kunna naqulu qabla ayyufrada alaina tasyahudu. Menurut riwayat An-Nasa'i, kami telah membaca doa itu sebelum tasyahud itu diwajibkan atas kami. Terus wali Ahmada Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ngallamahu tasyahud wa amarahu ayyu'allimahu nas. Menurut riwayat Ahmad bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarinya tasyahud dan beliau memerintahkan agar mengajarkannya kepada manusia. Terus wali Muslimin 335. Wali Muslimin an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah yu'allimuna tasyahuda at-tahiyatul mubarakatu salawatu lillah ila akhirih. Menurut riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami tasyahud, at-tahiyatu al-mubarakatu as-salawatu lillahi sampai pada akhirnya. Baik. Sekarang kita lihat cara tasyahud dan bacaannya. Ada dua hadis. Yang pertama hadis dari Ibnu Mas'ud yang 334, kemudian hadis Ibnu Abbas 335. Ibnu Mas'ud dikeluarkan oleh Bukhari dan juga oleh Muslim. Ibnu Abbas dikeluarkan oleh Imam Muslim. Di situ dikatakan at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu silakan dia berdoa apa yang dia mau. Nah, sekarang berikan keterangan arti dulu dari at-tahiyatulillah. Apa arti at-tahiyatulillah? At-tahiyah artinya ta'zim, pengagungan, penghormatan. Berarti segala penghormatan hanya untuk Allah. Segala penghormatan hanya untuk Allah. Baik perkataan maupun perbuatan. Sekali lagi at-tahiyatulillah artinya apa? Segala penghormatan untuk Allah. Terus wassolawat dan solawat, jamak dari kata as-solawat itu bentuk jamak. Artinya kata solawat di sini artinya seluruh solat atau solawat hanya ditujukan kepada Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Baik yang wajib maupun yang sunnah. Terus wat-thayyibat, thayyibat. Kalau di sini artikan dan kebaikan itu. Terus wat-thayyibat artinya berarti segala kebaikan berupa ucapan atau perbuatan yang baik hanyalah milik Allah. Hanyalah milik Allah. Sebagaimana hadis sebutkan, la yaqbalullahu illa thayyiba. Allah hanya menerima yang thayyib saja.
Terus di situ ada lafaz selanjutnya apa? Assalamu alaika ayuhan nabi. Sekarang tuliskan maksud assalamu alaika ayuhan nabi, yaitu selamat untukmu wahai Nabi Muhammad dari segala kekurangan, dari segala kekurangan. Di sini pakai assalamu alaika tetap, tidak diubah jadi assalamu ala nabi. Kalau diubah jadi assalamu ala nabi itu cuma ijtihadnya dari Ibnu Mas'ud. Yang tepat cuma langsung assalamu alaika ayyuhan nabi. Di sini kok pakai domir atau kata ganti ka, seakan-akan nabi itu hadir saat itu. Ya, Nabi SAW itu di hadapan kita. Maka kita ngomong seperti itu pada Allah. Terus warahmatullah, yaitu rahmat Allah untuk Nabi Muhammad. Rahmat Allah untuk Nabi Muhammad. Terus wabarakatuh. Wabarakatuh berarti berkah ya. Berkah ini artinya ini. Lihat, tulis berkah artinya. Khairatuhul katsira wal mustamirah. Kebaikannya banyak dan kebaikannya terus menerus. Wabarakatuh, kebaikannya banyak dan kebaikannya apa? Terus menerus. Jadi itu kalau arti berkah kayak gitu. Ada di situ kebaikannya banyak dan apa? Kebaikannya terus menerus ada. Kalau kita sebut berkah kayak gitu untuk hal-hal yang lain juga. Kemudian kalimat assalamu alaina. Yaitu keselamatan untuk seluruh umat Islam. Yaitu untuk orang yang sholat sendiri, kan dia umat Islam juga kan yang sholat, ya kan? Dan orang-orang lainnya yang sholat. Kemudian ibadillahi sholihin. Sekarang ibadillahi sholihin. Ibad yaitu hamba Allah yang taat. Ibad itu hamba Allah yang taat. Terus sholihin itu yang menjalankan hak Allah dan hak manusia. Sholihin itu yang menjalankan hak Allah dan hak manusia. Berarti setiap kali orang sholat itu didoakan terus nih. Iya kan? Dia baca assalamu alaina, ya Allah keselamatanlah untuk kami, wa ala ibadillahis sholihin. Kami di sini berarti orang yang sholat ini dan orang-orang lain juga yang sholat. Wa ala ibadillahis sholihin, dan juga untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Hamba tadi orang yang taat, sholihin apa tadi? Yang menjalankan hak Allah dan hak manusia. Berarti kalau kita masuk orang soleh, didoakan terus oleh orang-orang yang sholat. Ya kan? Kalau kita masuk jajaran orang soleh, berarti setiap orang yang sholat mendoakan kita. Kalimatnya akan keluar tadi. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Terus itu ada kalimat
asyhadu an la ilaha illallah. Lanjutannya apa? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Berarti 2 kalimat syahadat. Kemudian ditutup tadi, summa liyatakhayyar minad du'a a'jabahu ilaihi fayad'u. Lalu dia pilih doa apa saja yang dia itu suka. Nah, sekarang faedah yang bisa kita ambil. Hukum tasyahud itu wajib. Hukum tasyahud akhir itu wajib. Dan termasuk rukun sholat. Sedangkan tasyahud awal tidak termasuk rukun. Sedangkan tasyahud awal tidak termasuk rukun. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah lupa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah lupa tasyahud awal, lalu menutupnya dengan sujud sahwi. Karena kalau itu rukun harus balik kerjakan lagi tasyahud awal. Namun Nabi lanjut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lanjut. Lantas ditutup dengan sujud apa? Sahwi. Terus faedah berikutnya lagi, bacaan tasyahud itu ada berbagai macam. Bacaan tasyahud itu ada berbagai macam. Yaitu dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Aisyah, Ibnu Umar, dan yang lainnya. Ulang. Jadi siapa saja tadi? Ibnu Mas'ud, terus Ibnu Abbas, terus Aisyah, terus Ibnu Umar. Lalu berikan keterangan. Tasyahud yang mana saja dibaca tetap sah. Tasyahud mana saja yang dibaca maka tetap sah. Dia mau nanti, saya sholat pakai tasyahudnya Ibnu Mas'ud Ustaz, sah. Ganti lagi nanti sholat lainnya pakai Ibnu Abbas, sah. Ganti lagi yang lainnya pakai tasyahud Aisyah, ada lagi tasyahud dari Ibnu Umar. Terus faedah yang berikutnya lagi, para ulama memuji tasyahud dari Ibnu Mas'ud. Para ulama memuji tasyahud dari Ibnu Mas'ud karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Ibnu Mas'ud tasyahud seperti mengajarkan Al-Quran. Nabi SAW mengajarkan tasyahud pada Ibnu Mas'ud sebagaimana mengajarkan Al-Quran. Juga hadis Ibnu Mas'ud disepakati Bukhari dan Muslim.
Terus faedah lagi yang terakhir. Dianjurkan berdoa pada akhir tasyahud. Dianjurkan berdoa pada akhir tasyahud. Dan memang ada doa-doa Nabi yang Nabi ajarkan setelah akhir tasyahud itu seperti Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah, bacaan ini lebih afdol. Karena punya riwayat. Daripada nanti tambah-tambah dengan bacaan yang lainnya lagi. Baca itu dulu. Setelah tasyahud baca berlindung dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Selesai hadis 33 berapa tadi? 5. Pertemuan berikut 336. Namun pekan depan Ahad Legi. Kajiannya di Masjid Agung Al-Ikhlas Wonosari, Bulughul Maram juga. Ada pertanyaan silahkan. Ya. Yang tepat memulai mengisyaratkan wudhu itu atahiyat atau waktu Memulai isyarat kalau ketentuan hadis tadi belum jelas. Karena tadi kita sebutkan maksud dari isyarat jari itu adalah untuk menunjukkan tauhid, maka sebagian ulama seperti ulama Syafi'iyah dari kalimat illallah. Illallah berisyarat. Boleh. Bisa juga dari awal. Maka kalau saya menilai bebas. Dia mau mulai dari yang mana? Boleh dari illallah, boleh juga dari awal. Dua-duanya boleh. Yang tadi baru kita bahas cuma isyaratnya, cara isyaratnya, terus menggerak-gerakkan jarinya seperti ini. Ya lagi. Ya. Tadi diterangkan bahwa ketika membaca tasawuf awal kemudian langsung tasawuf akhir itu nanti ditutup dengan Sujud sahwi. Nah, saya ingin tanyakan tentang sujud sahwi itu 2 kali sujud sahwi itu bacaannya seperti apa ya Mas? Terima kasih. Baik, bacaannya seperti bacaan sujud biasa. Dia yang lebih tepat. Nah, coba Pak Sudar, kasih contoh. Saya ribut nih, maju aja. Enggak, praktek. Ada yang nanya malah ribut. Kena hukuman itu. Kok jaketnya Marlboro itu, aduh. Kiblatnya di kiblat. Mbok koyo biasane toh. Terus saiki lali jenengan. Sekarang tahiyat akhir. Iya sholat ora. Nah, kangnya keluar. Sujudnya berapa kali tadi? 2 kali. Nah, ini urung salam turun. Ayo urung salam ini turun. Allahu Akbar. Oh, ada yang salah. Coba kakinya tasyahud akhir gimana? Betul toh? Sebentar. Ora ini toh. Kakinya keluar dulu. Nah, lali. Terus. Iya, sudah turun tangannya. Nah, saiki sujud pertama. Allahu Akbar dulu ngomong. Sudah Ustadz yang ngomong. Ya kowe, Pak. Hah. Ini orang ngiran. Simbah. Pakai pecut aja. Subhana rabbiyal a'la. Baca. Udah Ustadz yang nyontohin baca. Saya kan hanya praktek. Kowe kan yang lupa, Pak, baca. Subhana rabbiyal a'la dungilan tenan ini. Nah, terus. Nah, duduknya jangan duduk ini, kalau duduk antara gitu maksud saya. Iya, tadi baru 1 kali.
Terus turun lagi Allahu Akbar. Nah. Terus bangkit. Allahu Akbar. Nah, baru kakinya keluar. Kalau tadi belum. Terus salam, burung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang dulu kartu biasa. Sudah, makasih. Besok ganti itu iklannya jelek sekali itu, aduh. Di suwek wae kuwi lho. Kita enake kaya Iya, ora entuk iklan-iklan rokok kuwi. ora. Oh, rokokmu paling itu. Ora tentu ora. Promosi. Karena pelanggan setia dikasih jaketnya itu paling. Pelanggan setia. Pelanggan setia. Rapas tuku ning Sudah. Sampun, Pak. Sudah ya. Tadi bacanya seperti sujud biasa, duduk pas antara dua sujud sawi tidak ada. Tidak ada bacaan. Ya. Mau enggak, Pak? setelah kita membaca ayat itu setelah membaca Allahumma inna juga Min adzabi jahannam. itu kita membaca doa itu paling bisa Baiknya bahasa Arab masih dalam sholat. Ji, tambah lagi pakai bahasa Arab. Terus, Menambahkan yang tadi Ustaz, waktu sujud sahwi yang paling afdal itu jika tadi yang lupa itu imamnya. Terus untuk makmumnya ngikut imam walaupun imam yang salah. Mau cuma ngikut. Terus, masalah jari telunjuk tadi ya, ada yang dinaik turunkan, ada yang diputar-putar, itu yang naik turun begini kalau ada itu, bukan muter-muter ngene. Iya ada tapi salah. tidak usah diikuti yang salah. Iya. Terus ngerti kok. Terus. Buri Pak Mike. Sabar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya sudah melakukan tasawuf awal, tapi lupa melakukan lagi itu pakai dosa tidak? Gimana? Lupa tasawuf awal. Sudah Melakukan tasawuf awal, terus melakukan lagi, lalu kita melakukan sebetulnya tidak? tasawuf awalnya double. Yang pertama di rakaat kedua, yang kedua di rakaat ketiga gitu. Terus rakaat keempat lagi tasawuf lagi. Nah, sujud sahwi berarti karena lebih. Makasih. Assalamualaikum. Caranya seperti tadi itu. Bisa sebelum salam. Ya. Pak Sigit. Kalau dalam hati pakai bahasa Arab. Nah, kalau dalam hati bahasa Indonesia tapi tidak dilafadzkan, sah sholatnya. Masih boleh. Jadi kalau tadi kalau yang dilafadzkan diomongkan ini. Berapa banyak yang harus kita maksudnya kalau ini kan 4 ini ya. Berlindung dari 4 hal. Terserah mau nambah lagi. Namun bagusnya tak bahasa Arab. Dan bagusnya baca yang biasanya Nabi baca di akhir-akhir seperti itu. Seperti tadi Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Lagi Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini tadi dikatakan oleh Syekh Abdullah Fauzan. Itu. Nanti yang doa-doa yang lain mau pakai bahasa Indonesia, ba'da salam. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Tadi mau tambah doa apa tadi? Enggak, saya lagi bicara lain kok tambah situ sendiri. Terus. Pada sholat jamaah, imam sudah tasawuf sampai doa terus. Ketika kita belum selesai, apa kita ikut Imam pun salam. Sampun. ikut salam imam? Ikut salam imam. Berarti kita yang telat. Jadi karena makmum tugasnya ikuti imam, maka walaupun kita belum selesai, maka ikuti imam. Kecuali imamnya terlalu cepat, ya kita bacanya normal. Terus, mau tambah apa? Ada lagi? Iya.
Oh, jadi kita masuk jamaah, shaf terakhir itu tidak ada teman, cuma sendirian. Terus kita dapati imam juga enggak sholat, dapati kan? Cuma sendirian di belakang shaf. Mungkin enggak isi di shaf terdepan? Sudah full? Sudah full. Berarti terpaksa berdiri sendirian di belakang, enggak perlu tarik orang di depan. Sudah termasuk berjamaah. Hadis yang dimaksudkan tidak boleh sholat di belakang shaf sendirian itu untuk perkara shaf depan masih bisa diisi, kok dia datang kok malah buat shaf sendirian di belakang. Nah, itu masalah. Terus ya. Tentang hadis dari Abu Hurairah tentang duduknya seperti onta ini. Maaf tadi turun sujudnya. Dua riwayat tadi sama-sama dikritisi. Yang Abu Hurairah sama yang kedua Wa'il bin Hujr. Dua-duanya dikritisi. Yang tadi yang pertama tadi turunnya apa dulu tadi? Abu Hurairah. Tangan dulu. Yang pertama tadi lutut dulu. Iya dah. Tadi yang pertama itu lutut dulu. Yang hadis. Waliyadha yadayhi qabla rukbatayhi, tangan dulu baru lutut, itu hadis Abu Hurairah. Baru kemudian hadis yang kedua Wa'il bin Hujr, itu hadisnya lutut dulu baru tangan. Dua-duanya dikritisi. Maka pendapatnya yang lebih tepat seperti pendapat Imam Nawawi dalam Al-Majmu', dua-duanya boleh. Ya. Untuk hadis yang meminta perlindungan tadi kan saya ada yang sering saya amalkan itu yang meminta perlindungan kubur dulu baru neraka itu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Boleh kubur juga, ada riwayat yang lain. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Shaf ayat 54 itu firman Allah kalau dibaca itu menggunakan perintah rezeki atau Shaf. inilah rezeki, sesungguhnya inilah rezeki yang banyak dari kami. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Apa artinya tadi, Mbah? Ini tentang hari kiamat. Ini tentang surga ini. Wa indahum qasiratut tarfi atrab. Hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Itu tentang membicarakan rezeki pada hari kiamat tidak putus-putus. Iya, firman Allah, tapi lagi terangkan tentang surga. Bukan minta rizki. Itu lagi terangkan tentang nikmat-nikmat di surga. Rizkinya tidak putus-putus. Tapi ada keterangan dari bacalah setelah sholat itu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 30 kali, 33 kali, Allahu akbar 30 kali, dan azan itu 33 kali. Wallahu a'lam. Enggak tahu saya itu. Enggak usah nambah-nambah. Ibadah sederhana mawon pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian yang kita bahas. Mudah-mudahan manfaat. Nanti malam Kamis tetap ada seperti biasa nji. Juga kajian malam Sabtu. Kita cukupkan. Setelah ini silakan salat isyraq yang sudah batal wudu lagi. Lalu salat isyraq kali rakaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.